Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten Islami yang bermanfaat. Sahabat Muslim Pedia, bumi memiliki luas yang luar biasa, dengan daratan dan lautan yang sangat luas. Tentu saja, ada banyak tempat yang masih menjadi misteri dan belum terungkap keberadaannya. Di video ini, kita akan membahas tempat-tempat itu berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, di video ini kita akan mengulas tentang 5 tempat rahasia dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Bumi memiliki permukaan yang sangat besar, yaitu sekitar 500 juta kilometer persegi. Dari luas itu, 70% adalah lautan dan 30% adalah daratan. Para peneliti mengatakan bahwa manusia sudah menjelajahi 90% dari daratan, tetapi hanya 57,8% dari lautan. Artinya, masih banyak tempat yang belum diketahui oleh manusia. Hal ini menimbulkan rasa penasaran. Apakah ada kaitannya antara tempat-tempat yang belum terjamah itu dengan tempat-tempat yang misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Sahabat Muslim Pedia pasti sudah tidak asing mendengar nama Dajjal. Dajjal adalah sosok yang sudah dikenal oleh banyak orang dari sumber-sumber hadis dan Al-Quran. Dajjal adalah salah satu dari 10 tanda besar yang menandakan hari kiamat akan tiba. Ketika Dajjal muncul, dunia akan menghadapi bencana yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurung Dajjal di sebuah pulau rahasia yang diawasi oleh seekor binatang yang dapat berbicara bernama Al-Jassasa. Nabi Muhammad pernah menyebutkan tentang pulau tersebut, tetapi beliau tidak menjelaskan secara detail di mana letaknya. Beliau hanya memberikan petunjuk arahnya. Dajjal akan keluar dari sebuah desa Yahudi yang bernama Asbahan. Dia akan ditemani oleh 70.000 orang Yahudi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dajjal juga akan keluar dari sebuah tempat di timur yang disebut Khurasan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini berarti bahwa lokasi kemunculan Dajjal adalah di sebelah timur dan dekat dengan wilayah yang disebut Khurasan. Lalu, di mana sekarang Khurasan itu berada? Saat ini, Khurasan adalah nama sebuah provinsi di Iran bagian timur. Namun, sebelumnya, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah nama sebuah wilayah yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal ditahan, kemungkinan besar berada tidak jauh dari wilayah itu. Ada banyak rumor yang menyatakan bahwa Dajjal ditahan di sebuah pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini sangat unik dan memiliki flora dan fauna yang tidak ada di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang menganggap Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal berada di segitiga Bermuda. Dan ada beberapa pendapat lain yang mengatakan tentang di mana sebenarnya Pulau Dajjal itu. Ada sebuah petunjuk bahwa tempat Dajjal ditahan adalah di sebuah pulau. Dan orang yang pernah sampai ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah seorang bernama Tamim, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Tamim bertemu Dajjal secara tidak sengaja karena kapalnya tersesat selama sebulan dan terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui. Secara logis, teman-teman, hal yang dialami Tamim ini tidak pernah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Dan sampai sekarang dapat disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal ditahan memiliki lokasi yang aneh. Atau mungkin juga dia tidak berada di dimensi yang sama dengan manusia. Itulah sebabnya dia tidak dapat ditemukan. Sahabat Muslim Pedia, berikutnya kita akan membahas tentang Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah sebuah sumber air atau sebuah lokasi yang memiliki mata air yang jika diminum oleh seseorang, maka ia tidak akan mengalami kematian hingga hari akhir, kecuali jika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri hidupnya. Kisah tentang lokasi Ainul Hayat ini sangat berkaitan dengan dua tokoh penting, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu ketika Raja Zulkarnain menanyakan kepada malaikat tentang bagaimana cara malaikat beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat pun menjelaskan kepada
Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan selalu bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya selama-lamanya, karena ia ingin mengabdikan waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya. Mendengar penjelasan dari malaikat itu, Zulkarnain merasa tertarik, karena Zulkarnain ingin hidup selamanya agar ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama. Lalu Zulkarnain dan Nabi Khidir bersama dengan pasukan kerajaannya mencari sumber air itu. Akhirnya mereka menemukannya di tempat matahari terbit. Tempat itu digambarkan sebagai tempat yang gelap. Tetapi bukan gelap seperti malam hari, melainkan gelap karena ada semacam asap atau kabut pekat. Pada akhirnya yang meminum air dari sumber air itu hanya Nabi Khidir saja sedangkan Raja Zulkarnain tidak meminumnya. Karena itu ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Kemudian pada abad ke-14, ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang dikirim oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand ditugaskan untuk memimpin ekspedisi pencarian sumber air kekal, atau dalam Islam disebut dengan Ainul Hayat. Tetapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Ia tewas karena ditembak oleh suku asli dari India. Ini berarti, teman-teman, lokasi ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan saja jika lokasi ini sudah benar-benar ditemukan, tentu saja orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tidak akan lagi merasa takut akan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita perlukan dan bukan apa yang kita inginkan. Sahabat Muslim Pedia yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah tembok Yajuj Ma'juj. Tembok ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih. Singkatnya, tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk menahan dua suku pengacau, yaitu Yajuj dan Ma'juj. Tembok ini akan hancur ketika dunia mendekati kiamat dan suku yang ada di dalamnya akan melakukan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah suku ini sangat banyak. Diriwayatkan bahwa jika ada satu manusia, maka jumlah Yajuj dan Ma'jujnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7,88 miliar. Artinya jumlah Yajuj dan Ma'jujnya adalah 788 miliar dikali dengan 999. Tentu saja itu jumlah yang sangat besar. Bayangkan, teman-teman, jika mereka semua keluar, pasti bumi ini akan penuh dan sesak. Dan secara logis, di mana letak lubang mereka ini? Jika jumlahnya saja begitu besar dan tidak mungkin jika itu hanya ada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan setidaknya sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain mungkin saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan atau pisahkan dengan dunia manusia. Saudara-saudaraku seiman, sebelumnya kita membahas tentang Ainul Hayat dan tembok misterius. Sekarang, kita akan membahas tentang sebuah gunung yang juga misterius. Kisahnya berasal dari sabda Nabi Muhammad, ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang membuat bumi ini tetap stabil?" Nabi menjawab, "Dengan beberapa gunung." Lalu Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu, apa yang menopang gunung-gunung itu?" Nabi menjawab, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir menyatakan bahwa Gunung Qaf adalah pusat semua gunung yang ada di dunia ini. Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang memiliki banyak pendapat tentang keberadaannya. Raja Zulkarnain pernah mendaki gunung ini. Menurut beberapa sumber, gunung ini terletak di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa gunung ini berada di wilayah Yaman. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa Gunung Qaf terletak di suatu tempat sebelum Persia, dekat dengan tembok yang menahan Yajuj dan Ma'juj, dua suku yang tersembunyi dari pandangan manusia. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Qaf ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadir, yaitu tempat pertemuan antara sungai dan laut. Pulau ini dihuni oleh seorang hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Mengenai lokasi pasti dari Gunung Qaf ini, sampai saat ini masih menjadi rahasia yang tidak diketahui. Sahabat Muslim Pedia, berikutnya adalah istana Nabi Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang yang sangat kaya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak ada tandingannya setelahku."
Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Al-Quran Surat Syot ayat ke-35. Allah pun menjawab, masuklah ke dalam istana. Ketika dia melihat lantai istana itu, dia mengira itu adalah kolam air yang besar dan dia mengangkat kedua kakinya. Sulaiman berkata, sesungguhnya, ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Bilqis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat salah terhadap diriku dan aku menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa istana Sulaiman dibangun oleh kerjasama antara manusia dan jin. Oleh karena itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki keunikan yang tidak dapat disamakan dengan bangunan-bangunan modern saat ini. Istana Nabi Sulaiman dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Nama ini sesuai dengan sumber-sumber dari bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak berdiri lagi dan hanya menyisakan tembok bagian barat dari kuil. Bagi orang Yahudi, tembok ini disebut kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Pada masa pemerintahan Hizkia, tembok ini diperluas ke arah barat yang sekarang menjadi bagian dari kota tua Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Nazar menemukan beberapa peninggalan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan sebuah pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang disebut struktur batu melangkah. Temuan ini menyebabkan mereka melakukan penggalian skala besar sampai ke Masjidil Aqsa yang kemudian menimbulkan kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena khawatir penggalian itu akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Pada tahun 2007, para peneliti menemukan sisa-sisa sebuah bangunan yang diduga merupakan kuil Nabi Sulaiman. Kuil ini terletak di dekat Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu masjid suci bagi umat Islam. Meskipun bangunan kuil sudah rusak parah, para peneliti berharap masih bisa menggali dan mempelajari kuil Nabi Sulaiman. Di tempat yang sama, mereka juga menemukan berbagai artefak seperti keramik dan perabotan yang terpendam selama ribuan tahun. Penemuan ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh manusia pada zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil Nabi Sulaiman ini dianggap sebagai simbol keagungan dan penghormatan terhadap bangsa Yahudi. Oleh karena itu, bangsa Yahudi sangat menginginkan kuil ini. Namun, mereka juga berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan tempat yang disucikan oleh Nabi kita. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Itulah salah satu kisah tentang tempat-tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.